Halo sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluwandeang Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Nih pagi-pagi ya kita buka pintu ya, udah ada pelangi di depan rumah, Masya Allah cantik sekali ya. Dan ini aku tuh sekaligus mau menjawab ya pertanyaan teman-teman yang ada di video aku sebelumnya. Coba Kak minta mesin pemotong rumput biar rumput di depan rumah itu terlihat rapi ya. Jadi teman-teman tentunya tahu ya, di sini tuh kalau intinya kita rubahlah mindset kita, jangan kita mengharapkan bantuan aja, kalau bisa kita usahakan sendiri. Masalahnya untuk kita mengajukan bantuan itu ada prosedurnya yang tentu saja itu sangat panjang ya. Keburu si rumput ini bisa setinggi rumah ya, atau bahkan setinggi harapanku gitu ya. Nah jadi teman-teman, untuk rumput di jalan sini depan rumah itu ya, kalau aku pas lagi nyemprot herbisida itu biasanya depan-depan itu aku semprot ya. Jadi seperti ini yang udah beberapa kering ya, itu artinya sudah kami semprot. Nah untuk jalan yang ke atas sana itu biasanya asal kebun Pak Charles, Bu Charles ini disemprot ya, otomatis bagian jalan-jalan ini juga kebagian untuk disemprot juga. Jadi teman-teman untuk rumput ini nggak perlu cemas, nggak perlu risau. Ini tuh sudah dapat kebaikan dari Bu Charles ya. Kalau semprot lahannya, otomatis rumput-rumput di jalan itu juga akan disemprot ya. Hanya saja kemarin ini kita udah diantar herbisida ke rumah ya, tapi ya itu belum ini waktunya, yang belum ada ya suamiku. Jadi ya nanti ya teman-teman, sabar. Lanjut, ini untuk belakang rumah ya, ini sawi-sawi yang kemarin kita sudah pindah ya dari Semeyan. Progresnya udah seperti ini, dan kayaknya ini sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan nih si sawi ini. Karena dulu sebelum kita tahu caranya, kita kasih kompos, kita kasih sekam padi gitu ya, jangankan kok bisa tumbuh seperti ini ya. Kita semai aja loh dia nggak mau numbuh. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita sudah dapat ya, ibaratnya sudah dapat formulanya gitu ya. Alhamdulillah si sawi ini udah mau numbuh ya, walaupun ya kami memang nanamnya nggak langsung banyak, enggak ya, kami tanam sedikit demi sedikit. Kalau yang sedikit ini sudah menjadi uang, bisa kita balikan modal untuk bibit, untuk pupuk kandang, pupuk dan lain-lain. Nanti kita tanam lagi gitu ya teman-teman, karena memang ya tenaganya ini ya hanya suami aja ya, paling kan aku bantunya yang ringan-ringan ya. Jadi kan sambil buka lahan, sambil kerja juga untuk nyambung hidup ya, sambil ngurus pekarangan. Jadi ya memang progresnya belum yang signifikan banget, tapi udah bisa kita survive di tempat transmigrasi ini kurang lebih 7 bulan ya. Kita udah kurang lebih udah jalan lah 7 bulan ya. Ya pokoknya tanaman-tanaman di sekitar rumah ini dengan kami yang pengalamannya masih nol itu benar-benar mengajarkan arti kesabaran ya. Salah satunya ya ini juga sih, tanaman si seledri ini juga ya. Ini luar biasa sekali kesabaran suamiku ya untuk menumbuhkan si seledri ini ya. Dan ini tanah apa ya, ini salam ya, daun salam. Kemarin kita dapat bibit dari salulisu, udah sampai segini daunnya, udah lebat, udah bisa buat masak-masak ya. Alhamdulillah sekarang daun salam kalau mau masak udah nggak perlu beli. Dan ternyata siangnya ini hujan ya, padahal tadinya itu panas sekali, cuacanya benar-benar
matahari yang panas menyengat itu. Lah ternyata hujan deras ya, walaupun enggak ini tapi kerasa sekali nih derasnya. Akhir-akhir ini ya di sini tuh pagi sampai siang gitu panas banget. Terus nanti tiba-tiba nanti jam 1, jam 2 tuh turun hujan deras sebentar. Sorenya jam 3, jam 4 itu panas lagi. Terus kadang disertai kemunculan pelangi. Ya, terus kadang juga anginnya lebih kencang dari biasanya. Pokoknya ya itu tadi ya, cuaca yang tidak menentu ini tentu saja kita harus jaga daya tahan tubuh ya teman-teman, biar bisa tetap buka lahan ya. Karena ini tuh buka lahan tuh memang ya butuh perjuangan sekali ya, tentunya ya fisiknya harus kuat juga, jaga daya tahan tubuh ya, bila perlu minum vitamin lah ya. Dan ini aku lanjut di besok paginya, lebih tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 4 Juli 2025 ya. Pagi-pagi suamiku udah nyangkul ya belakang rumah bikin gulutan baru, karena kemarin ternyata semaian sawi kita itu masih lebih ya, jadi kita harus nyiapkan gulutan baru. Selain itu juga kita harus nyiapkan medianya, karena aku sama suami menyadari sekali bahwasannya tanah di sini memang kesuburannya itu kurang, humusnya itu enggak ada ya, jadi kita butuh usaha lebih ya, mulai dari pupuk kandang, sekam padi. Pokoknya tips dari teman-teman di kolom komen itu yang udah aku baca itu satu persatu ya, itu aku terapkan ya. Dolomit juga situ sudah aku terapkan juga ya, karena kalau dolomit itu kita baru dapat ya kemarin itu, jadi kita dapat satu karung itu 50 kilo ya, di harga 125.000. Dan ini aku sambil nemenin suami nyangkul ya. Kemarin pagi itu aku coba untuk live YouTube juga ya, sambil menyapa teman-teman ya. Siapa tahu dari live komen teman-teman itu aku dapat dapat saran. Ternyata banyak juga ya. Ini kemarin dapat beberapa saran dari teman-teman, baiknya di belakang begini. Terus ada juga yang cerita dulu trans di Nabire tahun sekian gitu. Pokoknya berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga dengan teman-teman, saling sharing gitu. Aku senang sih ya, dan aku nggak nyangka juga ternyata respon teman-teman itu baik ya. Banyak yang kasih semangat, kasih doa baik, kasih saran juga. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah berpartisipasi di channel YouTube ini. Dan ini lanjut siangnya, ini aku ikut Papa saya sama Arza Jumatan ya, karena nanti selesai dari sini tuh ada urusan ya, jadi sekalian ya. Jadi kalau di sini tuh memang kalau ada urusan gitulah sekalian berangkat gitu, karena kalau udah pulang mau keluar lagi itu agak-agak butuh niat lebih lagi nih, ngumpulin niatnya, mengingat jalannya. Aku kan pas gini loh, liatin ya, pas gini, pas sholat itu kan aku kejepit papa. Dan itu tadi ya cerita sedikit Arza yang excited sekali ikut sholat Jumat ya, katanya aku nggak berdoa karena kejepit katanya. Ternyata sholatnya cuma 2 rakaat kayak tadi pagi, maksudnya tadi pagi itu sholat subuh ya. Ya begitulah ya, ngajarin anak-anak untuk ikut sholat berjamaah itu memang butuh ini usaha lebih gitu ya, apalagi ini anak ini aktif sekali ya, jadi ya harus sering-sering di briefing sebelum berangkat sholat Jumat atau berangkat pergi kemana gitu, harus lebih sering di briefing ya, nanti di sana nggak boleh begini begitu. Ada yang sama nggak teman-teman kayak gitu? Dan ini Arza
balik lagi ke masjid karena papanya masih di belakang ya, jadi ini dia mau manggil papanya, mau diajak segera pulang, katanya panas sekali. Ini tuh tumben ya, salat Jumatnya tuh jamaahnya tuh agak berkurang ya, nggak kayak biasanya itu banyak sekali jamaah sholat Jumatnya. Mungkin ada yang turun atau lagi ada kerjaan gitu ya, jadi hari Jumat ini tuh nggak kayak biasanya lah ya. Dan ini aku lagi nunggu sama papanya nih. Nah itu udah kelihatan ya, motornya udah mulai terlihat tanda-tanda. Dan lanjut sorenya ini ya, kerjaan masih belum selesai nih, karena tadi habis sholat Jumat kita ke ini ya, ke tempat Padaeng ya, bayar kekurangan kemarin, bayar dolomit. Malah ketemu sama Bu Charles, suruh mampir ke rumah ya, terus katanya nih drum yang di pondok suruh bawa ke atas ya, nanti suruh nyemprot. Dan ini dia, kita sudah sampai di tanah Pak Charles ya, yang ini yang bagian belakang rumah Trans yang atas ya. Ini kemarin udah ditanam sawit juga, baru sini ditanamnya. Nah ini suruh rumput-rumput ini suruh nyemprot nih ya kan, tapi sama suamiku ya nanti dulu Bude, nanti aku atur waktunya, karena ini masih nyelesain lahan gitu. Jadi ini kita taruh drumnya dulu di atas ya, siapa tahu nanti turun hujan ya kan, airnya penuh, jadi kita nggak perlu lagi ngambil air jauh-jauh gitu ya harapannya. Ya, dan ini kita siapkan dulu drumnya biar nanti kalau turun hujan malamnya ini drum bisa penuh dengan air. Sebenarnya kalau dari sini itu gampang ya ngambil airnya itu, karena kan deket dengan rumah Trans ya, jadi kita bisa minta. Kayak ini yang paling deket adalah rumahnya Pak De Supri yang dari Bantul ya, jadi kemarin juga Bu Charles juga sudah izin juga sama keluarga Pak De Supri mau naruh drum di sini, terus juga udah izin juga nanti kalau nyemprot minta air gitu udah, dan boleh gitu. Dan aku kaget ya, di sini batang singkong ya, ubi kayu itu besar-besar sekali. Nah ini tuh sampai sana, aku nggak tahu ini sampai mana, pokoknya yang kata suamiku ya luas lah ya. Terus tapi nanti ya pokoknya intinya nyemprot itu yang pertama air gitu ya, airnya siap dulu, terus kemudian kita lihat cuaca juga ya, cuacanya itu harus benar-benar pas panas. Kalau nggak panas redup mendung-mendung gitu, waduh kayak buang-buang herbisida aja nih gitu. Karena teman-teman bisa lihat ya tadi betapa rapatnya rumput-rumput itu tadi ya, sampai si tanah ini tidak terlihat. Herbisida nabati kayak ngono. Oh, herbisida nabati. Kalian bagus ide kalian, tapi ini satu drum ini setengah hektar nggak cukup buat nyemprot rumput. Air satu drum ini. Pak kita nanti neng lahan yang ngene iki Pak. Hmm? Neng lahan. Ya mungkin ngono sih. Neng liyane. Ya piye?
teknik ini juga kemarin aku lihat ya waktu jalan mau ke lahan itu, yang lahannya di atas terus jauh dari sungai, jauh dari sumber air. Mereka biasanya di lahan itu disediakan drum kayak gini buat nampung si air hujan ini. Jadi nanti ketika mau nyemprot itu nggak perlu susah-susah, nggak perlu jauh-jauh nyari air lagi gitu. Kalau nggak ada drum ya mungkin bisa bikin kayak kolam gitu, terus dikasih terpal buat nampung air hujan begitu ya teman-teman. Dan ternyata ya kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Beginilah ya kehidupan kami sehari-hari di sini, kegiatannya ya. Ya seperti yang aku bilang di video sebelumnya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk nonton channel ini, nggak bosan untuk selalu kasih semangat, support, dan juga kasih masukan-masukan gitu ya. Dan berhubung ini tuh suamiku juga udah mau selesai, jadi kami udah mau pulang karena tadi Arza itu tadi main di bawah ya, di tempatnya adik Iqbal ya, di rumah Pak De Supri.